الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا اللهم صل sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amma ba'du. Pada teman-teman sekalian, mahasiswa Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran yang berbahagia, sebelumnya Ustadz mohon maaf apabila ada keterlambatan karena eh, tadi pagi tidak ngecek HP dan tadi HP dipakai oleh anak ya. Jadi tidak ngecek pemberitahuan dari saudari Hamidah kalau ada kelas, mohon maaf ya. Ya ini resikonya sudah punya anak kecil ya, HP dipakai terus diambil tidak bisa. Dan alhamdulillah ini sekarang eh, mau menuju jam 9, insya Allah waktu ini cukup untuk kita memulai kelas dengan waktu yang terbatas nih. Ladies and gentlemen, teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya? Baik, Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana how to make and developing kurikulum vitae untuk membuat dan mengembangkan tentang CV kalian. Alhamdulillah, ini juga kabar baik ya. Kemarin ada salah satu temannya Ustadz itu, dia mengirimkan CV ke Ustadz dan alhamdulillah CV-nya Ustadz terima dan dia mau apply untuk menjadi leader atau imam di Jepang. Ya alhamdulillah, dia CV-nya kurang bagus, kurang baik, cuma lengkap, terlalu lengkap sampai 4 lembar. Itu bukan CV itu ya. Tapi setelah diperbaiki dan sebagainya, dia diterima. Diterimanya bukan karena CV-nya, tetapi diterimanya karena wawancara. Oke, teman-teman, bahwa ketika kita mau apply sesuatu, entah itu kerjaan, entah itu kita mau daftar di perguruan tinggi dalam negeri atau di luar negeri, itu banyak faktor. Tapi faktor yang paling penting adalah bagaimana kita membuat CV, karena itu adalah bagian untuk kita memperkenalkan diri kita dalam waktu yang singkat dan terbatas. Mungkin karena terlalu banyak itu jadi penasaran mungkin. Wah, ini wawancara saja dulu. Alhamdulillah wawancaranya menarik dan temannya Ustadz diterima untuk imam di Jepang. Ya, salah satu eh, dosen kita di Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran, Ustadz Nasril kan juga ada di Jepang sekarang. Insya Allah akan menemani beliau. Nanti kalau ada waktu, kita akan minta beliau untuk jadi dosen di Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran. Oke, kemudian minggu lalu juga kita memberikan tugas yang sangat simple, very short, sangat simple, sangat sedikit, sangat singkat sekali tugasnya. Tetapi begitulah ya, karena terkadang kita itu lebih fokus terhadap hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ya, jadi Ustadz itu dalam kuliah ini tidak mau hanya belajar bahasa Inggris saja, tapi kita juga sisipkan dengan ya nasihat atau motivasi, karena itu menjadi sisi yang domain atau yang sudah melekat dalam diri Ustadz gitu ya. Karena sebagai seorang dai ya ceramah ya memberi nasihat, memberi wasiat ya dalam kehidupan itu, bahwa sesuatu yang terlihat kecil kadang luput dari perhatian kita ya teman-teman. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang besar dalam hidup kita. Misalkan kita punya masalah yang besar, kita susah, kita fokusnya di masalah itu saja. Kita misalkan
apa namanya, mungkin kalau di kampus atau di kehidupan teman-teman mungkin ada masalah besar, ya kita fokusnya di itu saja. Sampai kita lupa kepada hal-hal yang kecil. Misalkan kalau kita punya masalah, kita susah dapat pekerjaan, masalah besar, kemudian kita kok banyak hutang atau kita banyak cobaan, kita lupa hal-hal yang kecil mungkin kita lewatkan. Apa itu? Misalkan sholat, khusyuk, misalkan kita berzikir, misalkan kita ini kan hal-hal yang kecil. Yang menurut kita sepele, ngapain sholat, mending saya fokus kerja saja biar dapat banyak. Lalu lupa. Hal-hal yang kecil itulah yang seharusnya kita perhatikan. Dalam sholat pun percuma kita sholat mau beribu-ribu rakaat kalau ternyata ada hal kecil yang kita tidak tahu, misalkan di sana ada najis atau kita misalkan tidak tahu bacaan sholat yang rukun, ya maka tentu tidak sah. Intinya teman-teman, Ustadz minta, Ustadz tugasnya itu sangat mudah sekali. Kalau bisa malah justru setelah selesai kelas itu langsung kerjakan, jangan nyari waktu lain. Ya, kenapa? Karena sebuah pekerjaan ketika ditunda, maka pada hakikatnya itu memperlambat atau menambah-nambah pekerjaan. Betul atau tidak? Menunda itu bukan solusi yang terbaik. Kan Ustadz hanya menyuruh mengerjakan, bukan untuk menyempurnakan, bukan untuk bikin perfect, enggak. Apapun aktivitas kalian, utamanya di Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran ini, ketika dosen itu memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas, itu kerjakan langsung, jangan nunggu sampai mau H-1 mau kuliah atau sekarang baru mengerjakan. Untung tugasnya simpel. Coba kalau tugasnya berjilid-jilid buku yang kalian baca dan sebagainya, tentu itu akan menjadi sebuah kecemasan. Saya punya ini Ustaz, mohon maaf, mohon maaf. Jadi alasan-alasan itu akan ada di depan kalian ketika kalian itu tidak mempersiapkan. Oke? Jadi mohon maaf Ustaz, saya ada pindah, saya baru masuk di sini, saya di kampus ada ini. Ya itu kan alasan yang kalian buat yang Ustadz itu tidak tahu apakah benar atau tidak, dan apakah memang karena alasan itu kalian tidak membuat. Betul. Bisa jadi alasannya karena memang kalian lupa. Akhirnya kebetulan saat ini kan tugasnya kan 1 minggu. Kebetulan hari Jumat kemarin ada kerjaan atau apa. Mohon maaf Ustaz, saya belum bisa ngerjakan karena di sini ada tugas dari ini. Loh, hari Senin sampai Kamis kemana? Minggu kemarin kemana? Oke ya. Jadi biasakan jangan pernah ada dalam kamus hidup kita itu give reasoning. Ya. Jadi memberikan alasan untuk membenarkan tindakan kita yang menunda-nunda gitu ya. Misalkan kita sholat telat, ya sholat telat, lalu kita beralasan. Pernah enggak kalian, mungkin di sini yang laki-laki atau perempuan ya semuanya, dan kita sholat, kita kita memang sengaja menunda dengan membenarkan pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. Misalkan begini, sudah masuk waktu sholat zuhur. Lalu kita nunda, nanti aja dah sholat jam 3, ini kan masih ada jadwal untuk saya kerja dan lain sebagainya. Padahal kalian bisa untuk sholat. Tapi kan pada kenyataannya kalian tidak sholat, ditunda. Jadi banyak. Jadi usahakan dalam kehidupan kita jangan pernah menunda atau memberikan alasan untuk suatu hal yang sifatnya itu baik atau sifatnya itu menjadi kewajiban kita. Oke? Tugas ini kan kewajiban kalian. Jangan ada alasan. Jangan pernah ada alasan. Telat pun tidak apa-apa dan tidak usah memberikan alasan. Karena Ustaz pasti ya hanya melihat tugas kalian saja. Oke teman-teman, kita cek satu persatu ya tugas daripada teman-teman. Mungkin Ustadz juga lupa juga meminta kepada teman-teman yang merasa semester 2 ini adalah dari kelompoknya yang bukan Hamidah. Jadi semester sebelumnya dia kelompok apa ya? Ya Hamidah. Golongannya kamu kan kelompok apa? Kelompok A anggaplah ya. Berarti yang kelompok B itu banyak yang Ustadz belum simpan nomornya.
Jadi yang merasa Ustadz belum simpan nomornya, mohon kalau ngirim juga di-share namanya ya. Ah, Oke, jadi biar nanti Ustadz save nomornya. Karena kalau di apa namanya di komputer tuh enak sekali, membantu sekali. Jadi untuk memfilter supaya chat-chatnya itu langsung STZK ya STZK. Misalkan dalam contoh ini, ini kelihatan kan, nah begini kan ya, langsung STZK STZK gitu ya. Jadi ketahuan yang belum mengirimkan tugas itu langsung ketahuan. Memang banyak kayak misalkan ini yang belum apa apa namanya itu yang chat non kontak. Nah ini kan kayak siapa ini? Oh ini izin mengumpulkan tugas. Jadi banyak daripada teman-teman yang sudah mengirimkan tugas ini. Ini kan siapa ini? Ini kan belum mengirimkan ini. Siapa ini? Yogi Amora. Yogi Amora ini belum mengirimkan tugas yang saat ini. Muhammad Ash'ari, Muhammad Mustajib, Muhammad apa ini? Ah, siapa ini? Aminun Ashkur. Ya nanti tolong di save namanya Ustadz atau kalian eh, kirim namanya ya ke Ustadz gitu alamatnya dari mana supaya nanti Ustadz bisa save nomornya. Ya siapa tahu nanti kita bertemu di mana begitu ya teman-teman ya. Kita tidak tahu dan juga mungkin siapa tahu nanti kalian butuh bantuan Ustadz atau apa atau sebaliknya ya Ustadz butuh bantuan kalian. Seperti kemarin itu Ustadz tidak sengaja salah satu dari kalian itu mengirimkan tugas, lalu kemudian kalau sekarang WA itu kan di kontaknya itu di sampingnya kan ada ijo-ijonya itu ya, lebih memudahkan itu. Jadi tinggal diklik sudah kita bisa lihat story-nya begitu ya. Nah, itu kalau tidak salah kemarin siapa yang Ustadz simpen, langsung simpen nomornya malah. Karena tertarik dia story-nya. Siapa sih? Rifai, Rifai namanya. Dia story-nya tentang Jepang, tentang Jepang, tentang Turki ya, tentang Sulaimaniyah Turki. Karena kebetulan Ustadz eh, mau adik penasaran ya dengan Sulaimaniyah Turki, akhirnya tanya-tanya. Itu pentingnya ya, pentingnya kita saling menyimpan nomor, ya, saling menyimpan nomor supaya kita bisa tahu. Ya, siapa tahu ada peluang dari kalian yang bisa Ustadz manfaatkan atau sebaliknya, begitu ya. Jadi teman-teman nanti kan Ustadz chat juga pastinya ya, yang belum tersimpang nomornya siapa namanya biar Ustaz save. Oke, itu pengantar pengantar tentang apa namanya. Sebentar, sebentar. Oke, ya mohon maaf ya soalnya lagi ada sesuatu. Oke, teman-teman, sekarang kita back to our topic ya. Kita cek yang sudah ngirimkan langsung saja. Tidak apa-apa ya. CZK berarti otomatis yang sudah saya save ya. Nanti yang apa namanya belum mengirimkan sudah mengirimkan tapi belum Ustaz save nanti kita cek lagi ya. Ini kita cek ya. Kita cek yang sudah masuk aja ya. Jadi yang belum masuk tidak apa-apa nanti kita. Coba ini Hamidah, coba baca Hamidah. Ini dia menjelaskan tentang jelasin sendiri dah, coba dulu. Oke, baca kita langsung enggak usah diterjemahkan, baca saja. Every day, Bismillahirrahmanirrahim. Every day on my life from Enggak apa-apa, Monday. bismillah. Every day on my life from Monday to Saturday. Pack up, I go to bedroom, and then I am pray subuh. Breakfast, next clean up the house, then go to work 7 a.m. until 3 p.m.
After that, I am asar and then I clean up home again until 5 p.m. I'm go to bedroom for bed next afternoon meal and then prepare pray Maghrib with praying Al-Quran until Isha. Before I sleep, I have to do a segment and then I am sleep. Every day, always it. I think it's a productive daily life and amazing. Sometimes I feel bad mood. I feel bad mood if I am tired. Thank you. Oke, oke, oke. Oke, catatan ya untuk Hamidah, pronunciation-nya mungkin perlu diperbaiki ya, karena banyak sekali pronunciation-nya itu yang perlu dipaskan. Tapi untuk keberanian menyampaikan itu tidak ada masalah lah. Dan juga ini kalau untuk belajar Al-Quran itu sudah Iqra 5 lah mungkin ya, sudah bisa nyambung-nyambung dan lain sebagainya. Cuman memang kurang tepat, banyak yang kurang tepat. Dan juga untuk pembacaan kata-kata dalam bahasa Inggris itu yang yang seperti contoh IM, PM itu jangan dipakai bahasa Indonesia ya, AM, PM gitu. Tapi gunakan bahasa Inggrisnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan lain sebagainya. Oke? Menarik. Lalu kemudian apa kata kunci di sini? Kan kemarin kan Ustadz menyampaikan satu kalimat dan itu dikembangkan. Belajar mengembangkan kalimat. Apa satu kalimat di sini? Coba Ustadz tanya ke yang lain yang mungkin bisa jawab. Kunci dari satu paragraf atau dua paragraf ini apa? Kuncinya apa? Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kunci. Udah kelihatan ya, share? Kelihatan kan? Halo, tes. Ayo coba yang Hamidah aja lah, wis. Kata kuncinya apa di sini? Kalimat lah. Kebiasaan dalam Senin sampai Sabtu, Ustaz. Oke, berarti aktivitas ya, aktivitas Hamidah selama seminggu. Jangan bilang Monday to Saturday begitu ya. Oke? Jangan bilang dari Senin sampai Sabtu. Oh, ini Senin sampai Sabtu ya. Tak kira Sunday. Itu Sunday-nya kemana? Seandainya free. Oh, ya. Berarti free sholat subuh juga. Enggak juga. Itu kewajiban, Ustaz. Nah, ini kan ada problem kan di sini kan. Jadi everyday, tulisannya everyday on my life, setiap hari kehidupan saya dari Senin sampai Sabtu. Ya, jadi yang benar bagaimana? My activity from Monday to Saturday, itu saja aktivitas saya dari Senin sampai Sabtu gitu. Everyday itu kan setiap hari. Setiap hari dalam kehidupan saya, itu gimana ya? Ini pakai Google Translate atau tidak? Sebagian pakai translate, sebagian yang diingat. Oke, ya tidak apa-apa. Pakai tools atau apapun yang Hamidah buat, tapi jangan usahakan ya ada effortnya, ada usahanya ya. Misalkan begini, ini kelihatan sekali dari bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan. Wake up gitu kan. Wake up itu bukan seperti itu ya. Bangun tidur. Gitu. Tidak bisa wake up itu dikatakan di awal itu nggak bisa. Okay. Wake up. Okay. I wake up. Jadi harus ada subjek dulu di depan. Tidak bisa bangun tidur gitu. Bangun tidur terus mandi. Tidak bisa bahasa Indonesia lalu kemudian di bahasa Inggris kan itu tidak pas. Saya bangun tidur jam berapa? Kemudian saya sudah subuh. Ya, oke, ini banyak sekali PR-nya, tidak apa-apa. Ini sudah yang penting baik buat Hamidah berani untuk menceritakan tentang aktivitasnya dari Senin sampai Sabtu. Tapi usahakan harus pas juga. Misalkan begini,
then I am pray. Ini kan tidak pas. Kenapa yang tahu? Ini betul atau tidak? I am pray. Coba di sini siapa ini yang biar Muhammad Yusron. Kenapa ini I am pray? Benar atau tidak kata-kata ini? Halo, Hamidah, ini benar atau I am pray? Kurang tahu, Ustaz. Harusnya praying. Gimana I am pray benar atau tidak? Kurang tepat mungkin Ustadz. Nah, kurang tepat itu berarti nggak benar kan? Yang tegas saja. Benar atau tidak? Jawabannya Salah, Udah. Ustaz. apa? Nur, gimana? Nur? Salah Ustadz. Coba betulkan. I am praying subuh. Oke. Subuh praying. Nah, subuh praying. Gimana subuh praying gitu? Betul, tapi salah. Tetap salah. Ayo, ada yang bisa betulkan? Itu berarti menambah salah berarti. Nur. Ayo coba. I am pray. Salah ya? Ya, ini kan tidak dijelaskan. Oke, teman-teman. Tidak dijelaskan. Pertama, salahnya apa? Karena menggunakan to be. I am. Tidak boleh kata kerja itu menggunakan to be ketika tidak ada waktunya. Oke, teman-teman. Jadi, then I pray. Subuh. Kemudian, kenapa kok tadi Ustadz bilang I am praying itu salah? Karena ini menjelaskan aktivitas harian. Bukan dia saat ini posisinya sedang sholat. Kan Hamidah kan saat ini posisinya nggak sholat. Betul tidak? Jadi Hamidah hanya menjelaskan ya pada pagi hari saya pergi ke kamar mandi dan kemudian saya sholat subuh. Berarti kita harus pakai cuma I pray. Oke teman-teman, ada yang tahu itu apa namanya sentence-nya apa? Dia sebagai apa kedudukannya? Simple tense. Apa? Simple present tense Ustadz. Kan simple present tense bukan simple tense. Simple tense. Tidak ada waktu di sini. Mana ada waktu? Wake up, bangun. Dan langsung tiba-tiba bangun gitu, kaget kan orang. Saya bangun ya, Hamidah. I usahakan di depan itu semuanya pasti subjek, baik kata benda, baik orang atau apa. Oke, kita coba pindah ke yang lain. Terima kasih Hamidah, semangat terus untuk apa namanya membuat karya berbahasa Inggris. Tidak apa-apa, bisa jadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa jadi penulis ya, author. Tidak, cerita ya, Hamidah bikin terus. Kalau bisa, kalau males ngetik, tulis tangan aja. Cerita apa bahasa Inggris? Saya tadi sudah selesai sekolah, selesai belajar bersama Ustadz bahasa Inggris tentang apa. Tulis saja bahasa Indonesianya atau langsung berbahasa Inggris. Tidak apa-apa. Kesalahan kita saat ini adalah yang menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Oke, itu kata-kata dari Ustadz. Lalu kalau kita mau selamat di masa yang akan datang, perbanyaklah kesalahan. Maksudnya dalam hal yang positif ya. Jangan malah kalian banyak-banyak salah dalam hal yang lain yang tidak diperbolehkan. Oke, kita cukup Hamidah. Sekarang apa ini? Bahasa Inggris. Oh, ini Mas Ainun ada ya? Hadir Mas Ainun? Iya. Ini hadir kok, tidak respon. Halo, Assalamualaikum. Oke, saya buka ya. Mas Ainun, cek. Wah, 2 kali malam ini. Oke. Ini kok kayaknya menggantung ini. Coba dibaca Mas Ainun. Smell village. Kalau ada berisi di perjalanan Pak Ustadz.
Oh, masih di perjalanan. Oh ya sudah sudah. Nggak apa-apa, nggak apa. Hati-hati ya. Nanti. In a small village surrounded by dense forest, there lived a boy named Budi. Budi was an adventurous explorer. One day, he discovered a mysterious cave hidden behind loose bushes. Inside the cave, there Mm-mm. were unseen War. painting and clues about a legendary treasure. Excitedly, Mm-mm. Budi prepared to explore the cave with his friend. Mm. Terus? Ini menggantung ini. Oke. Ustaz tidak mau menerjemahkan. Oke, catatan yang pertama pronunciation-nya ya kurang pas semuanya. Jadi kayak misalkan namet itu tidak ada namet itu. Jadi pronunciation itu berpengaruh ya ketika kita belajar bahasa Inggris atau kita berkomunikasi dengan orang menggunakan bahasa Inggris. Oke, di mute, please mute. Oke, Ainun. Kayak misalkan beda sekali, coba. Ini kayaknya Mas Ainun ini orang Jawa tulen begitu ya. Kayak medoknya itu Mas ya. Tidak apa-apa, meskipun medok sekalipun, kayak Ustadz ini orang Madura, tapi ketika berbicara berbahasa Inggris itu harus sesuai. In a small village surrounded by dense forest. Coba di mute. There live a boy named Budi. Bukan nama Budi. Oke? Oke, coba satu kalimat. Apa maksudnya? Ainun? Apa ini? Mau ngomong apa? Mau menceritakan apa? Kamu yang orang tuanya ya. Siapa? Salam. Come on. Mas Ainun. Mas Ainun. Oke ya, kita next ya. Atau mungkin ada dari teman-teman yang mau dicek. Coba yang dari teman-teman, siapa yang hadir yang mau dicek sudah ngumpulkan? Gimana caranya biar gini. Di sini ada Rifai. Sudah ngirim Mbak ini? Rifai. Belum. Insya Allah Jumat depan. Oh iya, dia lagi aktivitas. Nida Hudia dan Nida. Siapa ya? Nida Hudia. Hadir? Ini kok namanya Ustaz Saida itu nanti. Nida Hudia? Hadir? Iya, Ustaz. Jawaban. Sumpah, aku sih belum ngumpulin tugas. Belum kuliah tafsir itu juga. Afwan, Ustaz. Iya, Ustaz, saya ada. Suaranya Ustaz? Halo? Halo? Iya, Tes? sudah Ustaz. Aduh, sinyalnya Ustadz ini bermasalah. Masya Allah. Oke, Nida, siapa tadi? Nida Hudia. Ada? Ada, Ustaz. Sifat secure, sifat. Ini lengkap sekali nih. Bagus ini. Traveling from Jakarta to Pakistan. Oke, good. Coba. Baca. Siapa namanya tadi? Close ya?
Nida. Iya Ustadz. Sebentar Ustadz, saya Coba buka PDF-nya. Oke, coba dibaca. Traveling from Jakarta to Pakistan. Traveling from Jakarta to Islamabad was a thrilling experience for me. The journey began at Soekarno-Hatta International Airport, Cigiki, in Jakarta, where I boarded a flight to Islamabad International Airport with my husband. After a long haul of around 7-8 hours, including a brief layover at Bangkok, I finally arrived in the beautiful city of Islamabad. As I stepped out of the airport, I was struck by the city's attractive views and the warmth of its people. My travel experience was made even more memorable by the delicious Pakistani cuisines and the rich cultural heritage cultural heritage that I got to explore during my stay. From trying local dishes like kebabs and biryani to visiting historic landmarks like the Faisal Mosque and the Pakistan Monument. Every moment of my journey was truly unforgettable. Oke. It is your real journey? Yes, Ustaz. Alhamdulillah. Wait. Alhamdulillah. Mi, tamu Mi. Mi, tamu. Oke. It's very good. Okay. Traveling from Jakarta to Pakistan. Your pronunciation is very good. And okay, good. Ini juga bagus, ada judulnya. Judul itu teman-teman menggambarkan apa yang akan kalian sampaikan kepada audiens. Itulah yang Ustadz maksud bahwa satu kalimat bisa menghasilkan berbagai macam paragraf. Kuncinya ada di judul. Ini menceritakan perjalanan dari Bu Nida dari Jakarta to Pakistan. Coba dilanjutkan ya, Nida. Ustadz tunggu 1 atau 2 halaman. 1 or 2 paragraph or 2 page. I mean. Ya, Ustadz. Karena kan pasti panjang dong ceritanya. Masa cuma sampai gini toh. Cuma apa yang membuat moment of journey, your moment itu sangat unforgettable, itu kan harus kita tahu begitu, oke? Jadi Nida, selanjutnya tugasnya Nida explore, ceritakan. Baik, Ustadz Ustaz. tidak detail, Ustadz tidak detail apa melihat, tapi Ustadz yakin ini sudah mulai baik, tinggal pengembangan tentang bagaimana misalkan diceritakan lagi tadi ya, momen-momen apa yang membuat Nida itu tidak terlupakan tentang Pakistan, lalu ceritakan tentang Pakistan. Oke? Siap Nida ya? Harus siap ya, Ustaz. karena kan ceritanya sendiri, masa tidak bisa. Siap, bagus. Semangat, semoga tambah maju. Oke, kita next ke yang lain. Teman-teman yang siap untuk karena ini apa caranya? Nandang ini ngirim Nandang. Ibna Nuzula, Adit, Ibna Nuzula, Ibna Nuzula Bawen, dari Bawen itu Gresik mungkin ya. Halo, Ibna Nuzula. Oke, belum ada info ya.
Ini Niti. Hadir Niti Ustaz. Sabila, Quran teacher. Oke, good. Oke, kita cek ya. Developing. Wah, mantap. Saya sukanya kayak begini-begini, explore. Jadi diminta satu paragraf bikin satu halaman itu luar biasa. Ya, kenapa? Ya itu kan buat teman-teman sendiri ya, bukan buat Ustaz. Jadi pengembangan itu dari teman-teman ya, bukan dari guru atau dosen. Pembukanya bagus, pertanyaan. Oke, tapi ya oke lah, untuk ini boleh. Coba baca ya. Ya Ustaz. Nightmare. I got a nightmare at night. In my dream, I heard a sound, but I forget how was the sound sounds like. However, I know that was a bird sound. They said if the bird makes a specific sound, it means something will happen. Still in my dream, I was sick and laid my head upon my pillow. Again, I heard a bird sound, and the sound was different with the sounds I ever heard. I wonder where the sound comes from. I turned my eyes to a window in front of me, and I got a bird-like combination of black crow and owl. It's staring straight intently at me, and it was a scary gaze. That bird known as that bird. The bird very close to me and keeps staring at me. And I ask to myself, is it mean something will happen to me? Or maybe, is this my turn? After I woke up, I realized my eyes wet by tears. I don't know, can I call this as nightmare or maybe a good dream? At least it can remind me that I will not live forever. There are something I must prepare for hereafter, and I mustn't forget to pray before sleep. Kok berarti? Halo? Ya Ustaz. Oke, bagus. Ya ini meningkat dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya bagus semuanya, pronunciation-nya, cuman intonasi. Kalau ini intonasinya baik. Jadi seakan-akan kita itu diceritain. Seneng ya kalau kita itu diceritain itu seneng. Entah itu guru kita, orang tua kita, teman kita. Karena tipikal manusia itu adalah suka mendengar. Itu fitrah manusia. Apalagi kalau diceritain ini, apalagi kalau cerita horor gitu ya. Ini bukan cerita horor ya, cuman konsepnya itu tentang suara-suara burung. Ini pengalaman sendiri atau bagaimana, Bu Niti? Ya Ustaz, ini experience sendiri. Oke, good. Ya. Jadi apa namanya kalau dengar burung hantu begitu ya, itu kan sebenarnya kayak burung gagak. Oh berarti ada yang meninggal seperti itu ya. Itu hanya kalau orang sini itu apa bahasanya ya? Apa sih namanya itu? Apa sih namanya kalau kita itu? Aduh, lupa bahasa Indonesianya aja lupa itu loh. Hanya pemikiran kita saja lah, bahasa mudanya seperti itu. Pada aslinya ya tidak. Tapi itu memang dalam kehidupan there are a lot of sign to us. Banyak sekali tanda-tanda untuk kita. Karena Allah juga memberikan tanda-tandanya. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Banyak sekali tanda-tanda Allah untuk orang-orang yang berakal. Ya, cara kita untuk bisa mengetahui tanda-tanda Allah adalah dengan cara hati kita bersih, pikiran kita bersih. Jadi ini bagus sekali ya, bagus sekali. Mengingatkan kita di closing paragrafnya itu bagus, mengingatkan kita tentang bahwa kita nanti akan meninggal. Jadi kita jangan sampai lah kita tidur lalu kemudian pindah alam gitu ya. Saya tidak mau menerjemahkan one by one, silahkan teman-teman pahami sendiri. Tapi ini very good, tinggal pengembangan lagi. Kalau bisa cerita-cerita yang lain nanti ya, Kak Niti.
cerita-cerita yang lain. Sudah bagus, sudah bagus, nah tinggal dikembangkan. Terima kasih. Intonasinya, kemudian cara untuk menyampaikan itu sangat menarik. Jadi orang yang tahu bahasa Inggris itu seneng gitu. Nggak usah lihat ini aja, lihat ceritanya Bu Niti ngomong itu paham. Oh, jadi tertarik. Orang bahasa Inggris coba, teman-teman lihat di YouTube di mana-mana. Itu kayak lebay sekali orang ngomong. Cerita atau ngomongnya itu, halo. Nah, jadi kayak begitu-begitu tuh. Itu bahasa Inggris seperti itu memang. Tidak monoton intonasinya. Oke, good. Sekarang ini ada ini. Yang pertama kali mengumpulkan ini Mas Maulana Malik Ibrahim. Coba, ini yang awal ini ya. Oke. Coba Mas Maulana kita cek ya. Waduh, menarik ini. Apa ini? Ayo dibaca Mas Maulana, Mas Malik dan Mas Ibrahim. Ada dua orang. Nanti atau Bismillahirrahmanirrahim. Grandma cook curry in the kitchen. On the day after the Idul Adha holiday, my grandmother. Halo, gak bisa baca, Sad. Hah? Gimana? Sad, gak apa-apa, Sad. Agak. Ustaz tidak minta kamu bisa atau tidak, baca. Perintahnya itu Siap. baca. Rasulullah kan juga ikro, aku mana bikori gitu. Udah bisa baca, baca. Bismillah. My grandma cook curry in the kitchen. On the day after the Eid al-Adha holiday, my grandmother received and distribution of sacrificial meat from the mosque committee. Then told me to go shopping at the market to buy curry species to cook with the meat. Of 74, my grandmother Kan mestinya begitu Arhana. Ya terus. was still able to cook of my grandmother. I have me grandmother is always is good health. Siap. Oke. Untuk yang pertama ya tetap Ustadz berikan apresiasi ya karena kamu pertama mengerjakan dan mengingatkan Ustadz juga tentang adanya tugas. Akhirnya Ustadz menyampaikan ke grup dan alhamdulillah semuanya langsung banyak mengerjakan. Yang nomor 2 tetap ini baik ya, bukan bagus karena kamu sudah berani dan ini beneran kakek nenek kamu maksudnya bikin kari atau nyari di Google atau di mana? Nggak kedengeran? Tinggal sama nenek waktu dari kecil karena ibu sudah wafat. Oh, cerita lama ya, baik. Berarti sudah meninggal ya 74 neneknya. Baik. Nenek ya, hidup, intinya ini
Nenek masih hidup, jadi masih saya hidup tinggal sekarang. sama nenek. Ya, Iya. yang meninggal ibu, Kalau jadi dari kecil tinggal sama nenek. enggak, sekarang sudah meninggal neneknya. Masih hidup. Usia berapa? 74, anaknya 20. 74. Oh, Masya Allah. Oh, tak kira ini cerita lama neneknya waktu umur 74. Alhamdulillah. Oke, good ya. Oke, untuk Mas Maulana, usahakan untuk sering-sering baca buku bahasa Inggris. Insya Allah. Tidak apa-apa, terabas saja. Salah juga tidak apa-apa. Pun tidak Terima dosa. kasih banyak. Yang salah itu kan kalau kita baca Al-Quran, dosa. Ya, kalau bahasa Inggris sih banyak gas saja, guys ya. Migrant, modern gitu, modern, terserah tadi itu ya. At the age of 74, tidak apa-apa ya. Tapi usahakan pelan-pelan tahu ya. Masa Insya Allah. 74 sih? Berapa 74 bahasa Inggrisnya apa? Hah? Nggak tahu, Ustaz. 74 ya. At the age of 74. One day after the Idul Adha holiday, my grandmother received a distribution of sacrificial meat from the mosque committee. Then, my grandmother took me to go shopping at the market to buy cow species to cook with the meat. At the age of 74, my grandmother was still able to cook food with good and delicious. I am very proud of my grandmother. I hope my grandmother is always in good health. Nah, jadi bahasa Inggris itu enak. Kalau kita sudah paham, sudah tahu, enak-enak sekali. Kalau tidak mudah, tidak mungkin bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional. Oke. Oke, yang selanjutnya untuk Hamidah, nanti kalau guru selanjutnya sudah siap dan sudah ada di grup, sampaikan ya. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Kita coba yang tugas lain. Siapa lagi yang belum? Oh, ini tugas pertama. Hafiz. Aduh, belum mengerjakan. Ini Salama ada? Iya, Ustaz. Oke, good. Bisa dulu ya. Waduh, ada ininya. Oh, ini totalitas ini. Mana? Oh, ini. Rabi'atul Adawiyah. Oke, please read. Okay, Ustaz. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah was born in the city of Basra, Iraq, around the 8th century, 713 until 717 AD. He was born into a very poor family and was the fourth of 4 children. So he was named Rabi'ah, which means fourth child. His father was named Ismail. When the night before Rabi'ah birth, the economic situation of Ismail family was so bad that he didn't have money or like to accompany his wife who was about to give birth. A few days after Rabi'ah birth, Ismail dreamed of meeting the Prophet Muhammad. In his dream, he told Ismail not to be sad because his child Rabi'ah would become a noble woman. So many people would hope for this intercession. Oke, Sudah, Ustaz. ini berarti, ini baru. Nah, ini senangnya Ustadz, kenapa tugasnya antar kalian itu berbeda-beda dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian, agar nanti ada hal-hal yang berbeda. Tadi kan tentang cerita tentang pengalamannya, ada cerita tentang dirinya, aktivitasnya, maksudnya ada yang cerita tentang keadaan tadi itu apa itu namanya, Mas Malik, itu apa sih? True story. Tentang neneknya.
ya bikin kari ya, true story lah. Nah, ini cerita tentang Robiah Al-Adawiyah. Bagus. Ini ngarang sendiri atau nyari di internet? Kebetulan nyari Ustaz. Tadi Oke, sempat tidak apa-apa meskipun yang penting sempat ragu. disampaikan aja karena Iya. tidak semuanya kita informasi detail itu kan tahu apakah benar apa Robiah Al-Adawiyah itu beneran di antara tahun 713 atau 717 sebelum apa namanya SD itu apa ID? Masehi Ustaz. Oke, betul. Ya. Jadi tidak sebelum Masehi atau gimana? Masehi betul ya. Karena kalau ini Hijriah ya tidak. Jadi catatan adalah yang pertama ini sangat baik sekali. Terus yang kedua cara pengucapan penyampaiannya juga sangat apa namanya itu informatif ya. Sangat informatif dan ini menimbulkan pertanyaan. Apa sebenarnya ketika mengangkat Robi'ah ya Robi'ah Al-Adawiyah itu apa alasannya kenapa? Kenapa harus Robi'ah? Kenapa bukan Khadijah? Kenapa bukan Fatimah? Kenapa? Terlintasnya Robiah Ustaz. Oke. Enggak, jangan terlintasnya seperti itu. Itu bukan jawaban, gitu ya. Nah, Iya. karena saya mengagumi sosok Robi'ah Ustaz, begitu. Kenapa kok bisa mengagumi sosok seperti seorang Robi'ah? Pertama karena dia perempuan hebat, atau mungkin karena dia apa namanya sifatnya, karakternya dan lain sebagainya. Di sini kan hanya satu dijelaskan ya, dia noble woman. Ya. Jadi ini juga ada yang kurang tepat. Apa tadi ya Ustaz? Ini nih. Ini ya. So many people will hope for his intercession. His atau her kan kepada perempuan. Nah, nanti minta tolong Pakainya Ainis, minta tolong iya. ya, minta tolong dikembangkan. Oke ya. Tapi pengembangannya jangan nyari di internet. Oke? Iya baik Ustaz. Maksudnya Ustadz itu pengembangan, ya, maksudnya Ustadz itu pengembangan yang berbasis penalaran atau apa namanya logika kamu. Misalkan, kenapa kamu mengidolakan rupiah karena rupiah seperti ini. Tapi informasinya dari internet, paham maksudnya? Kamu baca Oh dulu iya. tentang rupiah, tentang rupiah. Oh, nah kamu belajar untuk menyimpulkan. Nah, habis itu di bahasa Inggris kan, oke? Silahkan dilanjutkan, ya. Jadi yang nanti ada selanjutnya itu, ini apalagi bisa jadi buku ini, pinter ini, desainnya suka sekali. Oke, yang lain ya, ketua kelas masih ada waktu kan, Hamidah? Masih ada. Ini Masih Ustaz aman? udah bahasa Arab. Bahasa Arab sekarang. Mas jadwal bahasa Arab. Oh sudah, Pak. Oh ya sudah. Enggak, kalau belum masuk kita lanjut. Kalau sudah siap dosennya ya sudah kita cukup sampai sini. Oke, sudah ya? Gimana? Enough for today? Baik Ustaz. Ini Oke. dosennya juga belum ada kabar lagi. Oh iya, ya Maaf, sudah kita Ustadz. lanjut saja ya. Maaf, Ustadz. Gimana? Tadi dosen bahasa Arab minta tolong dikabarin kalau udah selesai. Oh begitu. Oke, berarti ya sudah selesai. Ustaz minta waktu 3 menit saja. Jadi ini jam berapa sih? Jam 42, berarti kita 45. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan, please ya send your task to me. Ya, kirim tugas kalian kepada Ustadz dan Japri. Ustadz tidak mau kalian kirim di grup
Oke, jadi itu ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya untuk minggu depan buat yang sudah mengerjakan tugas, tolong dikembangkan. Jadi misalkan tadi Mas Maulana Malik Ibrahim itu tadi adalah tentang bagaimana neneknya membuat kari. Coba bagaimana neneknya itu membuat kari itu seperti apa? Tulis saja bahasa Indonesia dulu. Lalu kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Gitu. Kita belajar untuk explore ya, mengembangkan tulisan. Ya, siapa neneknya, kenapa kok bisa tinggal sama nenek, itu bisa dieksplor ya. Kari seperti apa, inspirasinya dari mana, dan lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, karena biar minggu depan itu kita punya jadi ini ya, kita minggu depan insya Allah akan belajar tentang oral academic communication. Jadi academic discussion and presentation. Nanti Ustadz, skemanya seperti ini. Ustadz akan berikan materi satu. Ya segini aja. Akan berikan materi satu tel gitu. Misalkan topiknya tentang politik ya, tentang politik. Silakan nanti kalian berdiskusi tentang itu. Nanti Ustadz akan berikan apa sih namanya itu? Ya Allah. Apa sih short explanation lah bahasa mudanya ya, penjelasan singkat ya, atau pengantar lah, background tentang temanya tersebut. Tidak harus politik. Nanti kalian bisa berdiskusi. Semua harus ngomong. Ya, kalau ada di Zoom tapi dia malah mute, dia tidak mau ngomong dan lain sebagainya, maka Ustadz akan anggap tidak ada absen. Karena kenapa? Karena besok kita bahasanya adalah oral academic communication. Oke. Thank you for everything. Thank you very much untuk teman-teman. Ada waktu 1 menit. Kita tutup sama-sama dengan kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Allah berikan kita hidayahnya, Allah berikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu-ilmunya, dan semoga ilmu yang kita peroleh, yang kita pelajari saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi terlambat, karena memang ada satu hal yang tidak bisa Ustadz handle. Terima kasih. Mari kita berdoa sama-sama dengan membaca doa wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih teman-teman, jangan pernah berhenti dan bosan untuk belajar, dan jangan pernah ya membatasi diri untuk belajar kepada siapapun, dan jangan pernah membatasi diri untuk belajar apapun. Jadi pelajari apapun, pelajarlah dengan siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin live ya teman-teman. Ya Ustaz, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.